Reshuffle kembali berhembus. Tersiar kabar Presiden Joko Widodo tengah mengevaluasi kinerja menterinya dan akan melakukan perombakan. Soal reshuffle memang hanya Presiden sendiri yang tahu. Namun, isu ini bukan hal baru. Isu ini kerap mencuap seiring riak panggung politik yang dimainkan para elit. Survei terakhir indikator politik menyebut kepuasan terhadap pemerintah menurun. Masalah ekonomi jadi sorotan. Berkaca dari persepsi publik terhadap kinerja menteri, Presiden Jokowi dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap pembantunya yang kurang berkinerja, agar pemerintahan bisa tetap berjalan maksimal hingga akhir kepemimpinan. Di luar kinerja, manuver politik yang dilakukan sejumlah anggota kabinet disebut-sebut mengganggu kenyamanan Jokowi. Agenda politik menuju 2024 yang nyata dilakukan ditengarai bisa kontraproduktif dengan harapan Jokowi yang ingin mencatatkan nama baik di akhir masa jabatannya. Walau tentu langsung atau tidak reshuffle kabinet akan berimplikasi pada hubungan di koalisi internal. Power sharing yang dilakukan tentang siapa masuk, siapa keluar, rotasi, pemilihan nama-nama itu sepertinya menjadi pertimbangan matang, sehingga isu reshuffle kerap maju mundur. Terkait itu, kode reshuffle dirasa makin dekat. Semacam tanda alam, reshuffle disebut tinggal menghitung hari. Kabarnya Jokowi akan melakukan reshuffle pada 15 Juni. Di kalender penanggalan Jawa, hari itu jatuh pada Rabu Pahing. Masih ada waktu sepekan ke depan untuk menerka akankah reshuffle di bulan Juni benar-benar nyata. Pemirsa, wacana perombakan kabinet kembali mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat mengungkapkan kemungkinan Presiden Joko Widodo akan merombak posisi pembantunya. Reshuffle disebut akan dilakukan Presiden 15 Juni mendatang. Siapa menteri yang akan diganti Jokowi? Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Presiden Joko Widodo disebut akan mengubah susunan Kabinet Indonesia Maju pada pertengahan bulan Juni ini. Mensesnek Pratikno memberikan sinyal terkait dengan kemungkinan reshuffle. Pratikno menjelaskan alasan pemerintah berpotensi untuk melakukan reshuffle. Salah satu poin penting adalah penyelesaian masalah pemerintahan yang perlu ditangani dengan cepat. Namun Pratikno enggan merinci nama-nama menteri yang menjadi sasaran reshuffle kali ini. Jelang akhir masa jabatannya, survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo menurun. Salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat adalah terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Indikator Politik Indonesia sempat merilis survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo yang turun ke angka 58,1% atau berkurang 6% dari survei sebelumnya. Dari survei yang dilakukan 5-10 Mei lalu, terdapat 32% masyarakat yang tidak puas. Alasan utamanya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sumber ketidakpuasan lain adalah terkait dengan penciptaan lapangan kerja pasca pandemi. Polemik minyak goreng juga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam survei ini. Pemirsa, beberapa hari yang lalu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berbicara soal isu perombakan kabinet, di mana Pratikno mengatakan dirinya akan memberikan bocoran jika sudah ada jadwal pasti. Lantas siapa dan benarkah reshuffle ini akan dilakukan? Sudah bersama kami di studio ada Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam. Malam, Bung. Dan ada juga Mas Kennedy Muslim dari Indikator Politik Indonesia. Malam. Di Zoom juga sudah bergabung Saiful Huda, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Mustafa M. Raja, ini Wasekjen Partai Golkar. Selamat malam. Mas Raja. Baik, saya ingin ke partai pendukung pemerintah dulu. Mas Huda, sudah dengar kabar tentang reshuffle PKB? Baru angin sepoi. Angin sepoi. Biasanya kan ritus politiknya dimulai dari pertemuan pimpinan partai dipanggil di istana gitu. Nah sampai hari ini belum kelihatan tuh. Jadi baru sebatas hembusan begitu ya? Ya kita lihat. Baik, karena tapi sepenuhnya kita serahkan pada presiden. dalam
konteks ini PKB tidak resah dengan menterinya? Semestinya sih fine-fine aja, karena 4 kementerian portofolio PKB relatif bekerja dengan maksimal, dan kalau tahu ada reasoning untuk melakukan reshuffle, masih banyak reasoning lain di luar portofolio yang dimiliki kementeriannya oleh PKB. Baik, jika belum ada obrolan serius di PKB, bagaimana dengan Golkar, Pak Raja? Ya, baik. Selamat malam ya semua. Saya kira isu ini hal yang wajar saya kira. Tapi barangkali kita sebagai masyarakat atau partai politik nggak perlu terlalu menanggapinya, karena memang kejadian-kejadian reshuffle ini kan memang setiap saat bisa terjadi. Jadi tidak ada yang istimewa, maka ini memang menjadi kewenangan presiden. Baik. Saya kira itulah yang menjadi pegangan kita selama ini berdasarkan konstitusi negara ya. Iya, tapi ada yang menyebut langkah Ketua Umum Partai Golkar membuat koalisi ini juga cukup mengganggu begitu. Bagaimana? Saya tidak ingin mengatakan ini mengganggu, mungkin persepsi orang yang mengatakan mengganggu. Dalam politik ini kan dinamis ya. Saya kira partai-partai punya hak, punya keinginan dan punya cara tersendiri untuk dalam rangka memperkuatlah demokrasi kita ini ya, yang seperti ini sudah disampaikan beberapa kesempatan bahwa ini dalam rangka memberikan sehatnya demokrasi kita di Indonesia. Baik. Jadi sudah disampaikan supaya tidak ada polarisasi. Baik, saya ingin ke Mas Ray kalau gitu ya. Kenapa ini isu mencuat kembali di bulan Juni? Di bulan Juni ya. Sebetulnya ini kan bukan kali pertama ya. Iya. Seingat saya 2021 sudah mencuat. Awal 2022 kemarin juga sangat kencang sekali isu soal reshuffle yang dilaksanakan. Khususnya ketika terjadi gelombang kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan harga minyak goreng gitu ya. Dan ini kali ketiga. Dan kali ketiga ini kayaknya agak kuat karena langsung istana sebagai sumbernya. Iya. Gitu Ini ya. Pak Pratikno, Pak Pratikno akan gitu. membocorkan sedikit demi sedikit Ya, katanya, saya jika kira- sudah pasti. Saya kira itu bukan lagi pendapat yang boleh disebut main-main. Tapi ya, beralasankah kalau terbuka. 2 tahun lagi loh masa jabatan? Saya kira justru kalau Pak Jokowi tidak melakukannya agak berat justru. Jadi memang harus, dalam bacaan kita pun beberapa di dalam anggota kabinet itu ya sejak kalau saya pribadi ya, sejak tahun 2020 sudah semestinya diganti oleh Pak Jokowi. Tapi kenapa itu maju mundur? Nah itu dia persoalannya. Kenapa maju mundur? Ya info-info yang kita dengar tentu karena adanya kekuatan yang saling mengkoreksi lah di dalam koalisi gitu. Yang membuat kemudian Pak Jokowi ya akhirnya tertahan juga untuk melakukan reshuffle. Pasca reshuffle akibat karena sesuatu yang nggak mungkin tidak bisa direshuffle. Yeah. Misalnya ada 2 menteri beliau yang terkena kasus KPK dan seterusnya itu gitu. Nah artinya kalau murni karena kinerja mungkin ini yang akan dilakukan. Baik. Karena sebelum-sebelumnya reshuffle kan karena pospektum ya, sesuatu yang tak terduga. Tapi kalau bicara tentang kinerja, ini indikator politik Indonesia sempat melakukan survei ya beberapa yang lalu. Bagaimana masyarakat memotret kinerja dari para pembantu Jokowi? Sejauh ini memang tingkat approval Presiden Jokowi di bulan Mei, pertengahan Mei ketika kita terakhir melakukan survei itu ada sedikit penurunan ya ke angka 58%. Tapi saya mengutip survei di lembaga LSI itu memang ada peningkatan di awal bulan ini gitu, mungkin di sekitar di pertengahan 60-an%, sekarang sudah kembali naik meningkat. lagi begitu. Tapi ini tidak terlepas tentu dari sudah mulai isu terkait dengan kelangkaan minyak goreng sudah mulai begitu. Sedikit teratasi meskipun dari sisi harga masih belum stabil, namun dari sisi ketersediaan persepsi publik ketika ditanyakan seberapa sulit menemukan minyak goreng di sekitar Anda itu jauh menurun gitu sekarang. Jadi beberapa isu-isu yang belakangan terus menggerus approval pada Presiden Jokowi dan para pembantunya itu ya sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi saat ini. Baik, tapi kalau publik sendiri melihat kinerja secara keseluruhan seperti apa dengan manuver politik yang juga sudah mulai dilakukan oleh sejumlah menteri? Kita terakhir melakukan survei kepuasan terhadap kinerja menteri itu di bulan April. Didominasi oleh nama-nama dengan high profile ya, seperti Bu Risma sebagai Mensos,
Bu Sri Mulyani. Namun itu pun juga kepuasan masih di bawah 10% semua karena mayoritas publik kita ketika ditanyakan bagaimana penilaian terhadap kinerja menteri-menteri ini, 43% publik menjawab tidak bisa menilai gitu loh. Ini angka yang sangat tinggi ya, berarti memang di benak publik itu pemerintah emang hanya yang dijadikan patokan penilaian itu tentu saja presiden gitu loh. Baik. Ketika ada approval presiden gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh menteri ini berimbas kepada penilaian publik terhadap Jokowi begitu ya. Salah satu yang disorot adalah bicara tentang ekonomi. Ini Pak Raja, berbicara tentang ekonomi, ini menteri dari Golkar yang memegang peranan. Bagaimana Anda melihat ya bicara tentang isu ekonomi yang harus memang segera diselesaikan, dan ini juga yang membuat Presiden Jokowi dinilai harus melakukan evaluasi terhadap menterinya? Ya, baik. Saya kira ya kami, Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian sudah sangat bekerja keras bahwa kalaupun masih ada yang kurang, dan saya kira beliau tetap akan melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi isu atau perbincangan kita soal kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang saat ini menjadi sorotan kita semua. Dan Pak Erlangga saya kira sudah bekerja maksimal dan itu sudah menghasilkan ya. Saya kira kalau dia tidak bekerja seperti saat ini tentu lain lagi mungkin ceritanya. Dan ini bukan hanya Pak Erlangga sendiri yang menjadi tumpuan persoalan kita saat ini. Tentu kinerja pemerintah ini kan juga seharusnya menjadi satu kesatuan dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi terhadap kelangkaan-kelangkaan atau masalah-masalah kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok masyarakat. Jadi saya kira saya masih berharap, dan tentu kementerian atau menteri-menteri bidang ekonomi ini tentu sudah mempunyai program-program yang mampu nanti mengatasi persoalan-persoalan itu. Saya kira kita berikanlah waktu mereka atau para menteri ini untuk melakukan tugasnya secara baik. Baik. Saya kira ini. Saya ingin ke Mas Huda. Ada kabar bicara tentang koalisi pendukung pemerintah yang memang kurang begitu solid. Apakah iya dirasakan seperti itu? Sampai hari ini nggak ada masalah. Semua agenda yang menjadi visi dan misi presiden tetap bisa dilaksanakan oleh kader-kader partai yang ada di kabinet. Saya nggak tahu kalau yang di luar kader ya. Dan yang punya hak untuk mengevaluasi itu Pak Presiden. Tapi saya lihat semua kader partai yang menempatkan kadernya di kabinet semua masih dalam koridor melaksanakan semua visi dan misi Presiden. Baik, tapi benarkah ada sentimen dari partai tertentu di mana sekarang masih bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah yang mencoba juga ya dalam tanda petik saling berebut kursi menteri? Ya, itu resiko dari dinamika karena musim pemilunya sudah keburu dimulai dari awal ini. Dan saat yang sama kan sebenarnya Presiden juga relatif memberi ruang terhadap akselerasi yang semacam itu. Jadi sekali lagi ya tinggal ditimbang oleh Pak Presiden dalam waktu 2 tahun terakhir ini apakah kinerja menteri-menteri yang dikasih ruang dan menjadikan ruang ini untuk kampanye, ya tinggal dievaluasi aja Pak Presiden. Baik, tapi ada salah satu isu yang tadi juga sempat disinggung, ini bicara tentang minyak goreng, bicara tentang ekonomi, ini salah satu menteri dari PKB juga yang memegang peranan. Bagaimana? Ya relatif semua terkait karena proses yang ada di kementerian dipegang oleh PKB relatif ada di ujungnya saja, karena ini semua proses politik dan kelihatannya sekarang sudah teratasi dengan baik. Jadi sudah lega juga ya karena masalahnya sudah selesai gitu ya? Betul, dan relatif so far so good lah. Baik, kalau berbicara tentang reshuffle nih ya, apa hitung-hitungannya selain tadi soal kinerja, adakah hal yang lain yang mungkin menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi? Saya harus mengambil di bulan Juni ini. Kalau soal bulannya saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau basis dari reshuffle ini, dugaan saya lebih pada pertimbangan kinerja. Jadi justru Pak Jokowi akan menghindari faktor-faktor yang berhubungan dengan politik.
Sebab seperti yang kita sebutkan tadi, Iya. isu ini kan sebetulnya udah agak lama ya. Jadi sejak dari pertengahan 2021, awal 2022, dan sekarang muncul lagi di pertengahan 2022. Nah, faktornya menurut saya agak telat itu tadi karena negosiasi politik yang cukup kuat dengan partai pendukung. Artinya kader-kader dari partai politik tidak akan diganggu? Betul. Saya kira kader politik akan kesulitan untuk diganggu oleh presiden. Oleh karena itu besar dugaan saya, ini yang akan dirasafel ini kader-kader non partai politik. Nah, salah satunya tentu yang paling mencuat itu adalah Menteri Perdagangan kan kalau ini ya. Kebetulan juga bukan kader partai politik tertentu, meskipun beliau bisa diasosiasikan dengan partai-partai tertentu, misalnya seperti mungkin dengan partai Golkar, dengan apa kita nggak tahu. Tapi sepanjang yang kita ketahui, beliau bukanlah anggota partai politik tertentu itu. Nah, mungkin itu atau nama-nama yang lain, meskipun tentu saja dari perspektif kita ya, dari luar ini, sejatinya kalau presiden betul-betul mau meresapel itu karena kinerja, itu juga berkaitan dengan kinerja anggota kabinet yang lain dari partai politik. Nggak bisa dihindarkan gitu. Nah, kalaupun mungkin itu dilakukan oleh presiden, yang paling akan dicari yang paling minimal risikonya, saya kira partai seperti Nasdem mungkin gitu ya, kemudian juga boleh jadi PKB gitu, tapi akan sulit diganggu oleh presiden kayaknya Golkar, Gerindra dan PDI Perjuangan. Baik, nanti minta tanggapannya Mas Huda ya. Tapi ke Mas Kennedy terlebih dahulu, kita tahu juga belakangan sebetulnya sempat juga dihembuskan isu ini erat kaitannya dengan Partai Amanat Nasional begitu. Tapi sampai sekarang juga itu belum dijawab dalam konteks kabinet. Apakah mungkin untuk itu? Ya, tentu saya sedikit berbeda dari Mas Rey. Mungkin tadi Mas Rey bilang pertimbangan teknokratis dan juga kinerja gitu ya. Tapi juga tidak bisa disalahkan ketika publik membaca ketika ada reshuffle itu ya pertimbangan politis juga bermain di situ. Apalagi kita 2 tahun menjelang pemilu ini, tentu presiden perlu membalance berbagai macam kepentingan, baik itu kepentingan publik maupun kepentingan elit politik gitu loh, yang menjadi penyokong pemerintahannya. Karena ini terkait dengan legacy Pak Jokowi sendiri gitu. Sisa 2 tahun ini masih banyak mungkin ambisi-ambisi pemerintahan ini yang ingin dijadikan legacy utama Pak Jokowi terkait soal isu IKN misalnya. Dalam 2 tahun ini bagaimana menjaga kepastian bahwa IKN ini akan tetap berjalan setelah Pak Jokowi pun turun gitu loh. Nah, jadi isu-isu ini memang Pak Jokowi harus memainkan bagaimana membalance kepentingan berbagai pihak itu agar legasinya akan terus berjalan dan transisi juga relatif lancar ketika terjadi pergantian presiden. Baik, tapi tadi kemungkinan bicara tentang Partai Amanat Nasional mungkinkah di isu reshuffle saat ini? Itu sangat mungkin menurut saya, karena memang setelah beberapa kali false alarm reshuffle kabinet, saya rasa PAN mungkin sudah waktu ya juga akan dikasih posisi, karena itu juga terkait dengan peta politik di 2024 nanti. Baik, yang Saya menjadi kira salah satu masalah PAN ini adalah soal apakah mereka akan menerima komposisi anggota kabinet apa saja. Nah, itu persoalannya. Baik. Kalau sebetulnya masuk, bisa sangat masuk. Itu yang saya sebutkan tadi, bisa saja satu dari Menteri Nasdem, satu atau mungkin dari PKB gitu ya, yang akan diautkan diganti dari PAN. Tapi persoalannya apakah PAN akan terima? Misalnya begini. Dia milih begitu ya? Saya kira PAN, kalaupun misalnya diambil dari anggota kabinet di lingkungan PKB, saya kira PAN akan ngambil Menteri Desa. Tapi justru itulah ikonnya PKB. Baik. Dan PKB saya kira akan habis-habisan untuk mempertahankan. Jangan sampai kalaupun ada menteri mereka yang dicopot lah misalnya, tapi jangan sampai menteri Menteri Desa atau juga menteri TKI, tenaga kerja gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ada Mas Huda, ada Mas Mustafa Raja, dan bicara juga berkaitan dengan manuver-manuver politik yang coba dimainkan oleh sejumlah menteri yang kabarnya ini juga perlu dapat evaluasi. Nanti kita akan bahas itu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.